Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 26 Agustus 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 1 sampai 8. Paulus melanjutkan wejangannya kepada orang-orang di Tesalonika. Paulus menegaskan bahwa mereka dianggap layak untuk menerima kabar sukacita dari Paulus. Dan Paulus menegaskan nasihat ini bukan dari kami, tetapi Allah yang menyuruh Paulus untuk mewartakan kabar gembira kepada umat di Tesalonika. Dan Paulus menegaskan, ia berbagi bukan hanya mewartakan Injil atau berbagi Injil, tetapi juga berbagi kehidupan. Oleh karena itu, mereka diajak untuk setia kepada Allah yang telah mengutus Paulus kepada umat di Tesalonika. Paulus mengasihi umat Tesalonika dengan memberikan hidupnya dan juga Injil yang datang dari Allah. Injil yang kita dengarkan hari ini dikutip dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Yesus melanjutkan kecaman kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang munafik. Mereka nampaknya baik, tetapi yang lain diabaikan. Maka yang satu harus dijalankan, yang lain jangan diabaikan. Yang lain pun harus dilaksanakan. Misalnya, mereka membayar persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan diabaikan. Maka seharusnya dua-duanya dilaksanakan. Dengan kata lain, Yesus mengajak untuk melihat dengan tepat apa yang harus dilakukan. Jangan sampai yang pokok ditinggalkan, sehingga mereka hanya omong kosong. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihati orang-orang Tesalonika agar sadar bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Lewat Paulus,
mereka mendapatkan warta kabar sukacita. Dan Paulus berusaha dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan orang Tesalonika, membombong mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka dipilih oleh Allah. Dan untuk itulah Paulus rela membagikan Injil dan juga hidupnya bagi mereka. Maka hendaknya orang-orang Tesalonika benar-benar setia kepada kehendak Allah. Yesus Kristus telah berkorban untuk kita, untuk keselamatan kita, rela wafat di salib. Maka seharusnya kita sebagai orang-orang pilihan hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Paulus mengajak agar umat Tesalonika tidak mengecewakan pewartaannya, tetapi memberikan sukacita. Demikian pula Allah ingin agar hidup kita ini tidak mengecewakan Allah, tidak mengecewakan Yesus Kristus, melainkan benar-benar membawa sukacita. Bagaimana caranya? Kalau kita menanggapi, menerima sabda dan kehendaknya, dan kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari, maka pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia. Dengan kata lain, hendaknya hidup kita ini menjadi kesukaan bagi Allah. Kalau kita melaksanakan sabda dan kehendaknya, itu akan menyukakan hati Allah dan bukan sebaliknya. Dari bacaan Injil, kita diajak untuk tetap melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai melaksanakan yang satu dan meninggalkan yang lain. Jangan sampai kita hanya terfokus pada pemenuhan hukum dan aturan, tetapi melalaikan cinta kasih, melalaikan keadilan. Seharusnya apa yang tertulis dalam hukum, aturan maupun kitab suci, kita jalankan dengan kita praktekkan di dalam hidup yang konkret. Kalau kita melakukan kewajiban keagamaan kita, hendaknya dibarengi dengan tindakan yang konkret yang benar-benar menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, apa yang kita jalankan benar-benar merupakan perwujudan dari sabda dan kehendak Allah. Semoga kita semakin mampu untuk menghadirkan sabda dan kehendak Allah lewat hidup dan karya-karya kita. Semoga kita dikenal sebagai anak-anak Allah, pengikut Yesus Kristus, bukan karena nama baptis, bukan karena kita datang ke gereja, tetapi lewat perbuatan-perbuatan kita yang kita dasarkan pada cinta kasih, keadilan, dan juga menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah yang rela berkorban untuk sesama. Mari bersama-sama kita wujud nyatakan kehendak Allah itu dalam hidup dan karya-karya kita, agar akhirnya banyak orang mengenal Allah, bertobat, dan diselamatkan.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menyadarkan kepada kami bagaimana kami seharusnya bertindak, menjadikan sabda-Mu sebagai pedoman hidup kami, dan tingkah laku kami mencerminkan kehendak-Mu. Untuk itu kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga kami mampu mengatasi tantangan-tantangan dunia dan tetap beriman dengan tangguh, kokoh, dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usaha-usahanya, agar akhirnya mereka merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu agar kami senantiasa berpegang pada hendak-Mu, pada kehendak-Mu, dampingi kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat, dan dunia menjadi sehat. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya-karya gereja mewartakan Injil lewat doa-doanya, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, dan pemberian tenaga, serta pemberian dana yang sungguh memperlancar pewartaan gereja. Maka mari kita teruskan usaha kita untuk mewartakan kabar gembira dengan cara kita masing-masing. Semoga dengan demikian kita semua semakin Katolik dan semakin apostolik, dan juga gereja semakin mampu melayani banyak orang. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah yang telah ambil bagian di dalam tugas-tugas gereja, ketua-ketua paguyuban, timpel-timpel, prodiakon, kabit-kabit, dan juga DPPH yang dengan rela memberikan diri untuk pewartaan kerajaan Allah. Kita tingkatkan usaha kita agar akhirnya umat semakin merasakan pelayanan kita dan semakin tergugah untuk ambil bagian dalam karya pelayanan dan menghadiri pertemuan-pertemuan serta ekaristi. Saya yakin dengan cara kita masing-masing, gereja kita akan semakin hidup, semakin berkembang, dan semakin menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.